Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang ini berada di Jalan Jenderal Labu Baru, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah lucu yang ke-37. Nah, kisah lucu yang ke-37 ini tentang petuah yang salah kaprah. Nah, apa dia petuah atau nasihat yang salah kaprah itu? Apa katanya? Jangan mencuri kecuali terpaksa. Jangan larikan istri orang kecuali suka sama suka. Nah, ya. Oh, sebentar ya. Jangan larikan istri orang kecuali suka sama suka. Jangan mencopet kecuali terpaksa. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Yang ketiga ini yang lucu. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Nah, kenapa ini lucu? Karena ditinjau dari segi adat salah, dari segi agama salah. Misalnya ya, dari segi agama, hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, la yubalul mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan sesuatu itu, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, inilah tadi itu yang menghalalkan segala cara. Memang dalam ilmu perbandingan agama ada pendapat Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala-galanya halal bagiku, katanya. Sama pula dengan Machiavelli, ahli filsafat politik dari Italia. Katanya tujuan menghalalkan cara. Itu Machiavelli. Nah, kalau ini mirip dengan Machiavelli. Jangan larikan istri orang kecuali suka sama suka. Jangan mencopet kecuali terpaksa. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Nah, artinya halal, tidak ada yang haram. Sudah dihalalkan semua. Masya Allah. Tapi sebetulnya orang yang membuat istilah itu untuk humor sebetulnya mereka. Untuk kisah-kisah lucu saja, bahan tertawa. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari ini ada benarnya juga. Betapa banyaknya orang-orang yang korupsi itu dia tidak menerima amplop
hanya menerima isinya saja. Dan ada juga sekaligus bukan dengan amplop saja, dengan kotak-kotaknya, dengan mobil-mobilnya sekali dihembatnya, nah digasaknya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya cukup tercengang mendengarkan istilah ini di Jakarta. Yang membawakan istilah ini adalah orang-orang yang dari Bandung. Nah, akan tetapi yang populer justru di Sumatera Barat. Kemudian saya mendengarkannya banyak prakteknya di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Yang prakteknya banyaknya di Pekanbaru. Dilarang mencopet kecuali terpaksa. Jangan dilarikan janda orang kecuali suka sama suka. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Masya Allah. Ini memang untuk humor atau kisah jenaka. Akan tetapi dipraktekkan orang seakan-akan itu tuntunan. Padahal hanya guyonan. Guyonan, tontonan malah dijadikan tuntunan. Masya Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat. Akan datang suatu masa nanti, sudah dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, di mana manusia merasa hidupnya belum sempurna, kebahagiaannya belum sempurna sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perbuatan maksiat. Ketika Habib Rizik ditahan di penjara kasus dari COVID-19 karena banyak orang berkerumun menanti kedatangannya, Habib Rizik lalu ditahan di penjara. Nah, di saat itulah orang berebut untuk mengesahkan perbuatan maksiat yang paling jahat, yaitu minuman keras. Wah, sudah dibolehkan pula menanam investasi minuman keras di Indonesia. Sudah ada aturannya. Dapat protes lah dari Papua. Kata orang Papua, kami, walaupun kami non-muslim, terdapat di Papua mayoritas, akan tetapi kami tidak suka dengan minuman keras. Setiap hari satu orang satu yang mati karena minuman keras di Papua. Kami tidak setuju. Banyaklah pendeta-pendeta, pemuka adat, orang-orang awam, para sarjana, pedagang dan segala macam, tingkat umur, tingkat IQ, tingkat pendidikan, mereka sama-sama menolak investasi minuman keras. Masya Allah, akhirnya dari Riau juga, dari Sumatera Barat juga gencar. Akhirnya keluarlah kepres tentang dicabutnya investasi minuman keras. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, janganlah perbuatan maksiat itu dihalalkan. Nanti bermacam-macam malapetaka yang datang, malapetaka yang menimpa yang tidak diduga-duga apabila perbuatan maksiat seperti itu kita legalkan. Kenapa demikian? Karena minuman keras itu adalah induk dari kejahatan. Setelah orang minuman keras, orang menyupir bisa menabrak orang yang berjalan kaki. Setelah minuman keras, dia rumah kesepian, bisa pembantunya dianggap sebagai istri, bahkan cucunya, anaknya, tetangganya dianggapnya sebagai istrinya. Kenapa? Karena pertimbangan akalnya tidak berfungsi. Itu sebabnya di dalam Islam itu ada namanya maqasid asy-syariah, tujuan dari hukum Islam, atau hikmatut tasyri'. Hikmah dari syariat itu yakni hifzun nafsi. Hifzun nafsi itu artinya memelihara akal.
Bagaimana caranya memelihara akal? Janganlah dirusak dengan minuman keras. Orang minuman keras itu telah merusak akalnya sendiri, bertentangan dengan kaidah hukum falsafah yang paling mendasar, hifzul aql, memelihara akal. Di samping itu, hifzun nafsi, memelihara jiwa. Kalau sudah minuman keras, akal tidak terpelihara, jiwa juga tidak terpelihara. Betapa banyaknya jiwa melayang gara-gara minuman keras. Bisa jadi dia menabrak orang lain ketika naik kendaraan karena dia sudah minuman keras. Bisa jadi dia sendiri yang menabrak tiang listrik, dia sendiri yang mati. Nah, jadi merusak orang lain juga merusak dirinya sendiri. Yang ketiga, mungkin bisa merusak tiang listrik sebagai fasilitas negara atau merusak perbendaharaan kekayaan bosnya, mobil yang dia bawa. Kalau mobil-mobil kecil lumayan, harganya tinggi. Kalau mobil besar, jauhlah lebih tinggi lagi kerugiannya. Jadi apakah kecil, apakah sepeda motor, sepeda biasa, mobil, apalagi pesawat, itu yang dibawanya itu mendatangkan malapetaka, kerugiannya semakin tinggi pula. Karena itu stoplah minuman keras yang merupakan pembunuhan terhadap karakter, pembunuhan terhadap harta benda, lebih-lebih lagi pembunuhan terhadap masyarakat yang berada di samping orang-orang yang meminum minuman keras. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu penghalalan yang sangat berbahaya. Makanya kembali kita kepada kisah lucu yang sifatnya humor, jangan sampai dilaksanakan pula. Apa katanya? Jangan dilarikan istri orang kecuali suka sama suka. Jangan mencopet kecuali terpaksa. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya Masya Allah. Bahkan amplop sogoknya diambil nggak apa-apa, isinya jangan. Karena isinya itulah yang paling penting. Kalau mau dilarikan juga janda orang, istri orang boleh, tapi dia harus cerai dulu. Janda orang mau dilarikan boleh, tapi akad nikah dulu. Jangan segala macam mau dihalalkan. Masya Allah. Itulah kisah lucu yang ke-37. Nah, di dalam kitab Matius ya, kisah perbandingan agama, kitab Matius pasal 5 ayat Markus pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13 dinyatakan pasal 5 ayat 29. Ulangi. Matius pasal 5 ayat 29. Seandainya karena matamu yang kiri kamu berbuat dosa, ambillah pedang, congkellah itu. Seandainya karena mata kananmu kamu berbuat dosa, congkellah mata kananmu. Ambil panah, congkel mata kananmu. Lebih baik tubuhmu binasa, tubuhmu cacat, daripada tubuhmu utuh tapi besok dicemplungkan ke dalam api neraka. Ini bahasa simbol yang sangat indah, yang intinya dengan mata, dengan tangan, dengan apapun anggota tubuh manusia jangan dibawa kepada perbuatan maksiat. Tapi disebut mata itu tadi karena mata memang adalah sumber maksiat kalau tidak dikendalikan. Mata yang disebut oleh hadis, mata ainun itu adalah sahmun min sihamis syaitan, satu anak panah dari anak panahnya syaitan. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Jalan Sudirman. Oh bukan, Jalan Soekarno Hatta.